Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur. Saya di sini akan menceritakan bagaimana Islam ini berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat. Islam itu bukan hanya mengajarkan tentang ritual keagamaan saja, tapi juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menggali ilmu pengetahuan dan mempelajari serta memahami, sehingga dari situlah kita mendapatkan ilmu yang mana nanti ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan bagi sekitar kita. Nah, sejarah perkembangan ilmu Islam dalam ilmu pengetahuan ini dimulai dari sejak abad ke-8 sampai ke-13 Masehi. Yang mana perkembangan tersebut itu dimulai dari Khalifah Harun al-Rasyid sampai dengan puncaknya Khalifah Al-Ma'mun, yang mana perkembangan di saat itu ditandai dengan dibangunnya suatu perpustakaan yang dinamakan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini isinya itu mencapai 400.000 buku perpustakaan tersebut. Nah, disinilah letak daripada para alim ulama, para ilmuwan ini berkumpul dan mencari ilmu pengetahuan, menggali hukum serta mempelajari ilmu-ilmu lain. Nah, dari masa tersebut itu muncullah yang dinamakan istilahnya Golden Age, masa keemasan. Di saat itu adalah masa keemasan umat Islam dan perkembangannya di ilmu pengetahuan. Nah, ketika saat itulah Baitul Hikmah dibangun, muncullah ilmuwan-ilmuwan Islam yang saat ini terkenal dengan ilmuwan yang dimana kita kenal sekarang ini, ilmuwan yang dengan penemuan-penemuannya. Yang pertama kita sebut Al-Kindi. Al-Kindi ini adalah ilmuwan Arab yang mana beliau dalam bidang filsafat. Kemudian ada Ibnu Sina, beliau seorang tabib yang mana mempunyai kitab nama Al-Qanun fil Tibb. Nah, masih banyak lagi. Nah, ilmu pengetahuan di saat itu, masa itu juga Baitul Hikmah itu umat Islam bukan hanya mempelajari ilmu-ilmu yang ada di situ, di dalam situ aja, tapi juga mempelajari ilmu-ilmu di luar itu seperti keilmuan Yunani, keilmuan Barat, itu mereka juga ambil. Nah, mulai dari itulah lahirlah ilmu filsafat, yang mana dimulai dari orang-orang Islam itu menerjemahkan ilmu filsafat karya Ibraniqa dalam bahasa Arab. Kemudian muncullah filsuf Islam, yakni Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Sina, kemudian Ibnu Rushd dan lain-lain. Nah, simpulan dari yang saya ceritakan ini itu adalah Islam memiliki warisan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sejak masa klasik pun Islam telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar yang tidak hanya mengembangkan berbagai cabang ilmu, tapi juga meletakkan dasar metodologi ilmiah yang rasional dan sistematis. Peradaban Islam ini juga menjadikan penghubung penting antara pengetahuan di timur dan barat, serta turut andil dalam proses kelahiran kembali ilmu pengetahuan di Eropa di masa Renaissance. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.